Dan biaya yang harus teman-teman siapin itu kurang lebih 1,6 juta. Hai, balik lagi di Diary Talk. Oke guys, di video kali ini kita bakal lanjutin soal cruise ship series sesuai dengan video kemarin. Karena di video kemarin tuh kita udah ngebahas tentang agency kan, cara membeli agensi yang baik dan benar agar kalian tuh terhindar dari agensi bodong. Well, di video kali ini kita bakal ngelanjutin tentang ngebahas dokumen dan biaya berapa sih yang harus kalian siapin ketika kalian bekerja nanti di kapal. Oke, sebelum kita lanjutin topiknya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu agar kalian kedepannya nggak ketinggalan tentang updatean cruise series ini. Karena setiap minggu sekali aku bakal update videonya. Jadi aku harap sih teman-teman subscribe agar channel ini berkembang juga kedepannya nanti. Well, sebelum kita masuk, aku bakal bacain komen-komen kalian di video kemarin untuk menghargai kalian yang sudah komen di videoku kemarin, biar ada interaksi gitu kan. Oke, ini komen dari Ajix. Berat badan minimalnya berapa bang? Untuk berat badan sih tergantung agensi. Mungkin tuh standarnya agensi biar kelihatan aja sih kru-kru yang dikirim dari agensi ini lebih baik gitu kan. Tapi kalau di agensiku, agensi yang aku pakai, itu berat badan nggak dipentingin sih. Mau kalian kurus, gemuk, tapi nggak over gemuk juga, itu nggak masalah. Next, komen dari XTB303 Agus Raditya. Rajin upload beli. Oke, diusahakan cuy. Trigonometri 99. Halo beli, mau nanya kalau cuma punya pengalaman PKL 6 bulan di hotel, housekeeping bisa ngelamar ke kapal nggak? Kayaknya pengalaman kamu tuh kurang, jadi karena minimal tuh setahun di kapal men. Ya aku harap sih kamu punya minimal 1 tahun lah pengalaman di housekeeping. Setelah itu ya langsung aja coba. Komen dari Galih Prasetyo, belum on board lagi beli. Seharusnya udah, tapi cancel. Sedih cuy. Pawarta for you. Tapi Carnival kapan sailing lagi cuy? Terakhir kabar yang aku dengar, Carnival bakal sailing di bulan Maret atau April 2021. Ya kita berdoa aja supaya lebih cepat kan, lebih bagus gitu. Main dari Putu Mertana, mantap Her, mantap tuh. Raffi Rizkyah Kamal, semoga tahun depan kita berangkat guys. Makasih bang udah sharing. Yap, makasih juga buat teman-teman yang udah komen-komen di YouTubeku. Oke, langsung saja kita masuk ke topiknya tentang dokumen dan biaya berapa sih yang harus kalian siapin ketika kalian berangkat di kapal nanti. Dan semuanya sudah aku catat di handphoneku. Jadi mungkin aku lebih sering lihat handphone cuy. Oke, dokumen pertama yang harus kalian siapin tuh adalah paspor. Jadi paspor ini berlaku selama 5 tahun ke depan. Tapi beberapa bulan yang lalu itu aku baca berita gitu, kalau kalian membuat paspor sekarang di tahun ini, itu bakal aktif selama 10 tahun. Entah itu benar atau enggak cuy. Tapi kalau emang benar 10 tahun, wah anjay, itu bisa menghemat biaya kalian gitu loh. Biasanya setiap 5 tahun sekali itu kalian udah renew, tapi setiap 10 tahun sekali kalian baru renew. Wah itu kan lumayan ngepres budget gitu kan. Dan budget yang harus kalian keluarin untuk membuat paspor ini kurang lebih 350.000 sampai 500-an lah untuk di agent. Tapi ketika kalian ngurus sendiri, itu biaya yang kalian keluarin tuh 350-an. Next, dokumen yang harus kalian siapin tuh ada BST. Nah, BST ini hampir sama kayak paspor, itu masa aktifnya 5 tahun ke depan. Dan biaya yang harus kalian keluarin untuk BST ini kurang lebih 1,6 juta pada waktu aku membuat ya. Jadi semua total biaya yang aku sampein ini itu adalah pengalaman aku sesuai dengan apa yang aku pernah bayarin gitu loh. Jadi mungkin kalau sekarang kalian membuatnya mungkin kena sedikit inflasi cuy. Oke, kita lanjut. BST itu aktifnya selama 5 tahun ke depan. Dan biaya yang harus teman-teman siapin itu kurang lebih 1,6 juta. Nah, mungkin teman-teman belum tahu
Untuk pengurusan BST ini agak sedikit panjang. Kenapa? Karena kalian tuh harus ada training gitu cuy. Jadi dalam BST ini kalian bakal dapat training tentang fire safety. Iya, kalian jadi pemadam kebakaran dadakan gitulah cuy. Habis itu tentang pelatihan amit-amit kalau kapal kalian tuh tenggelam. Jadi teknik lompat dari ketinggian yang baik dan benar tuh kalian diajarin di situ. Berenang juga wajib bisa. Ya kalau nggak bisa berenang masih pakai life jacket sih. Tapi disaranin sih teman-teman lebih bagus bisa berenang kan. Dan apalagi ya waktu ini ya. Oh satu lagi, waktu ini aku dapat training kurang lebih 2 minggu. Setelah itu di akhir training itu kalian bakal dapat tes tulis gitu cuy. Ya semacam ujian gitulah. Tapi jangan khawatir, kalau kalian udah ngikutin semua trainingnya itu, untuk tesnya ini sih gampang banget. Kalian pasti bisa dan kalian pasti lolos. Next, dokumen yang harus kalian siapin berikutnya itu adalah visa C1D. Ya, visa C1D ini hampir sama dengan BST. Itu masa aktifnya 5 tahun ke depan. Untuk pengurusan visa ini aku gunain agent sih waktu itu. Karena untuk ngurus sendiri tuh agak ribet cuy, karena mesti online. Habis itu nyari schedule, wah pokoknya ribet banget dah. Jadi aku orangnya gak suka ribet. Jadi aku memilih agensi yang untuk ngurusin. Dan biaya waktu ini yang aku keluarin tuh untuk visanya aja dan sekaligus ya ongkosnya mereka lah. Itu kurang lebih 2,6 juta. Dan biaya transportasi dari Bali, aku ngurus visanya kan di Surabaya. Jadi aku butuh transportasi untuk ke sana. Transportasinya itu waktu ini kita pakai bus dari Bali ke sana kurang lebih 800.000 ya. Jadi 2,6 ditambah 800.000 berapa itu? 3,2, 3,3, 3,4. Kisaran segitulah cuy. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung cara pembuatan visa, aku sudah buat videonya di beberapa video yang lalu. Mungkin kalian bisa klik tombol di sini atau di sini. Ya pokoknya di ujung ini. Kalian bisa klik sana. Di sana aku sudah share teknik untuk kalian bisa lolos visa. Next, dokumen yang harus kalian siapin berikutnya itu ada Seaman Book. Iya, Seaman Book ini hampir mirip bukunya ya. Maksud jenisnya itu, bentuknya itu sama kayak paspor. Tapi untuk masa aktifnya ini kurang lebih 4 tahun ke depan cuy. Ya setelah 4 tahun ke depan kalian bakal perpanjangan lagi. Dan perpanjangnya itu nggak langsung ganti buku, tapi masih ada lembar-lembar kosong itu kalian cuma stempel cap gitu. Itu berlakunya 2 tahun ke depannya lagi kayak gitu. Jadi setelah lembar kosongnya itu habis, baru kalian mengganti buku baru, which is kalian bakal buat Seaman Book yang baru. Nah untuk biaya Seaman Booknya ini itu tergantung dari kalian sendiri. Sekarang ini sudah online. Jadi ketika kalian ngurus sendiri atau secara online gitu, itu kalian bakal kena biaya 100.000. Iya 100.000 dan biayanya itu kalian bayar melalui bank. Tapi ketika kalian memilih untuk ya membuatnya dari agent, itu mungkin ada ya biaya tambahan, mungkin kisaran dari 250 sampai 350 mungkin, tergantung agent masing-masing. Oke, Seaman Book sudah. Jadi dokumen selanjutnya itu ada medical. Ya, ini tahapan terakhir di semua dokumen. Itu kalian melakukan medical check up. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih yang harus di check up ketika kalian ingin kerja di kapal, aku sudah buat videonya juga. Kalian bisa klik di atas ini atau kalian bisa lari ke description. Di sana aku bakal taruh linknya, dari link pembuatan visa sama medical check up aku bakal taruh di sana juga. Nah biaya yang harus aku keluarin ketika aku medical check up kemarin tuh kurang lebih 1,8 juta ya sekali check up. Itu di luar kalian terkena masalah ya misalkan kalian minus dan itu dipermasalahkan, mungkin kalian bakal ada biaya tambahan.
untuk ya mungkin negosiasi untuk kalian bisa memakai kaca atau segala macamnya. Karena astungkaranya sampai sekarang medicalku aman-aman aja cuy. Ya walaupun mataku minus gini. Yap, jadi itu semua dokumen yang harus kalian siapin dan biaya yang harus kalian keluarkan ketika kalian ingin kerja di kapal nanti guys. Jadi ya kalian harus siapin modal ya lumayan lah. Dan untuk tiketnya sendiri mungkin kita bakal bahas di next episode. Karena di next episode tuh ada berapa lama sih kalian nunggu job letter dan ya biaya tiketnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan pencet loncengnya biar ke depan aku upload video cruise series ini kalian nggak ketinggalan gitu kan. Karena banyak yang nge-DM juga, Bang kok nggak pernah upload, padahal aku udah upload gitu. Mungkin di HP kalian aja nggak ada notifikasinya. Ya karena algoritma YouTube sekarang udah agak beda cuy. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa share videonya ini. Mungkin ada banyak informasi yang kalian dapetin, atau informasi apapun yang bisa ngebantu teman kalian bisa share. Dan ya, thank you for watching and see you di next video. Ciao.